Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Wisata. Selamat datang di podcast Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sumeneb. Kembali bersama saya, Taufan, akan menemani Anda semua pada episode kali ini. Kali ini kita akan membahas mengenai pelaksanaan Festival Sape Sono Madura. Nah, ini merupakan rangkaian dari kalender event Kabupaten Sumeneb tahun 2025. Nah, untuk membahas lebih lanjut mengenai event tersebut, untuk itu di studio sudah hadir bersama saya. Yang pertama, Bapak Muhammad Tamyiz, Ketua Penyelenggara. Selamat pagi, Mas Tamyiz. Selamat pagi. Ya. Dan yang kedua adalah Bapak Arnoju, pemilik Sape Sono. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak pada kehadirannya di pagi hari ini. Bapak sekalian, kita akan membahas mengenai konsep pelaksanaan Festival Sape Sono yang akan dilaksanakan beberapa hari ke depan. Nah, yang pertama saya ingin bertanya kepada Bapak Muhammad Tamyiz. Latar belakang dilaksanakan kegiatan ini apa, Mas Tamyiz? Silakan. Terima kasih. Iya. Latar belakang dari pelaksanaan kontes Sapi Sono ini yang pertama adalah untuk melestarikan budaya nenek moyang kita yang sudah dirintis mulai sejak dulu. Iya. Dan untuk era kali ini kita ingin mengenalkan sekaligus melestarikan budaya ini kepada generasi muda sekarang. Artinya biar tidak mandek di generasi yang sekarang. Gitu ya. Oke. Kalau boleh tahu kira-kira sejak kapan adanya? Sape Sono ini ya, maksud saya. Sapi Sono ini saya kira ini berkisar sudah berjalan sekitar 80 tahunan lebih. 80 tahun ya? Iya. 80 tahun. Lebih dulu mana kira-kira kalau dengan kerapan sapi? Saya kurang begitu pas Iya, kalau iya, dengan kerapan sapi. Cuman menurut sepengalaman saya, ini mulai dari bahasa Maduranya jujuk. Dari jujuk saya ini sudah berkiprah di itu. Oh, sudah ada. Di kesenian budaya Sapi Sono ini. Ya, kalau jujuk itu orang tuanya kakek nenek ya? Iya, Ya, betul. jujuk. Betul. Ya, mungkin Pak Arnoju bisa cerita Iya. kira-kira sejak kapan Sape Sono ini, Pak? Kalau Saya berdasarkan riwayat. dari sejak kecil udah dipelajari sama bapak itu merawat sapi. Gitu ya. Ya iya. Yaitu merawat sapi yang cantik-cantik. Nah, kalau sapi yang cantik itu bukannya murah harganya itu. Iya, iya. Iya mahal, cuman perawatannya tiap hari itu memakan biaya. Iya, kalau misalnya ini Pak, sejak kapan tidak ada ini pengetahuan yang ada informasi yang pasti Pak? Apa sudah ratusan tahun dari Jujuk atau siapa? Ya dari cucu. Jujuk ya, yang setahunya begitu ya. Artinya memang sudah menjadi tradisi turun temurun ya. Iya temurun Oke, itu. saya coba kembali lagi ke Mas Tamyiz. Ya. Bagaimana kegiatan ini atau budaya memelihara Sape Sono ini mendapatkan dukungan dari pemerintah, dalam hari ini Dinas Pariwisata Kebudayaan, dan juga misalnya dari pemerintah desa? Bisa disampaikan dukungannya seperti apa? Setiap tahun pemerintah Kabupaten Sumeneb ini mengadakan semacam festival Sapi Sono yang di bawah naungan Dinas Kebudayaan Sumeneb. Iya, disebut Porapar ya? Iya, disebut Porapar. Artinya ini berbarengan dengan semangat atau spirit dari seluruh pemilik sapi sono. Artinya mereka berlomba-lomba merawat sapinya untuk bisa tampil di event kabupaten, apalagi nanti di event yang di atasnya, artinya di tingkat provinsi ataupun bahkan teman-teman ada yang sempat sudah tampil di Taman Mini Indonesia Indah. Oh, gitu. Jadi harapan para penggemar itu yang jelas semangatnya luar biasa, apalagi dengan event yang akan kita laksanakan ini. Adakah event kompetisi di tingkat di atas ini? Misalnya seperti kerapan sapi Semadura. Nah, apakah Sape Sono ini juga ada antar kabupaten? Ada ya? Ada. Tiap tahun ada. Oh, di mana itu UB-nya, Mas? Kalau tahun sebelumnya ini di Bangkalan. Oh, memang ada ya? Iya, Bangkalan, Pamekasan. Cuman untuk Sumeneb saya berharap tahun ini bisa di Sumeneb.
Oh gitu ya. Berarti hampir satu konsepnya mirip kerapan sapi sebenarnya ya. Iya, betul. Oke. Biasanya kalau kalau di Sumeneb sendiri itu berapa pasang? Iya. Untuk yang event yang akan kita laksanakan ini 36 pasang sapi. Pasang ya. Ya. 36 pasang kalau bicara ekor tuh kali 2 berarti ya. Iya. 72-an. 72, Ekor. Itu dari mana? Dari Sumeneb daratan atau juga dari kepulauan ada? Ini dari Sumeneb daratan. Daratan ya. Kalau di kepulauan untuk sapi sono masih belum. Oh gitu ya. Event ini seperti yang diamanatkan Bapak Bupati kita, Bupati Sumeneb, bagaimana bisa berdampak secara ekonomi kepada masyarakat. UMKM harus terdampak, ekonomi harus bergerak. Nah, Pak Tami sendiri ketika sebagai ketua panitia, apakah juga memperhatikan ini? Misalnya ketika nanti Sape Sono ini eventnya 2 hari atau 1 hari, berapa hari? 1 hari. 1 hari. 1 hari. Ini kan sudah harus mempertimbangkan bagaimana UMKM diundang untuk ikut berkiprah di event ini dan memberikan dampak ekonomi. Ini sejauh mana langkah ini sudah dilakukan? Ini secara otomatis. Otomatis. Ya, secara otomatis setiap ada event sapi sono, entah itu di daerah, apalagi eventnya sekarang sudah tingkat kabupaten. Ini pedagang-pedagang kaki 5 atau rombong-rombong yang anggaplah skala kecil gitu. Mereka semuanya numpang rezeki lah di situ. Itu dikoordinir juga, Mas. Walaupun tidak dikoordinir secara otomatis, ini mereka anggaplah sudah tahu di situ bahwa ada semacam keramaian yang jelas mereka memperkirakan itu ada nilai ekonomi tersendiri. Berarti nantinya sebagai ketua panitia pelaksana wajib melakukan kayak mapping ya, mensketsa nanti untuk UMKM di mana atau tidak diatur itu? Untuk sementara yang ini kami masih perlu koordinasi untuk mengatur misalnya, menata itu kan penting menurut saya, karena nanti misalnya ya nanti ada turis asing yang datang, turis asing datang kan ini biasanya kita blow up dipromosikan, kemudian ada turis asing yang datang. Itu perlu diperhatikan juga bagaimana penataan untuk tempat makan, kemudian bagaimana penataan untuk sampahnya. Ini perlu saya pikir kayak kan. Soalnya nanti turis-turis asing atau yang domestik saja kalau dari luar kota, wah ini kok sampahnya tidak diatur, ini kotoran sapinya. Nah ini hal-hal begini perlu untuk panitia mengatur. Itu sudah sempat menjadi bahan rapat di internal? Belum masih. Oke, ini masukan ya. Iya. Terus ini kapan pelaksananya itu, Pak? Untuk festival kali ini insya Allah akan dilaksanakan tanggal 2 Agustus. 2 Agustus ya? 2 Agustus. Tempatnya hari Sabtu. Oh masih ya 1 bulan lagi ya? Iya. Sejak jam berapa itu, Pak? Kalau persiapannya itu mulai dari jam 7 sudah teman-teman yang sudah diundang atau pemilik kontes sapi sono itu sudah di lapangan. Cuman mulainya startnya jam 9 itu. Jam 9 ya. Iya. Berarti semua peserta itu datang pagi. Iya. Cuman biasanya di sebelum mulai jam 9 itu kan biasanya ada semacam prosesi pembukaan biasanya dari yang terhormat Bapak Bupati biasanya. Nah, rencana di mana nih pelaksananya? Di Stadion Ayani. Tempatnya nih, stadion parkir itu yang sebelah timur ya. Berapa nanti? 36 pasang sapi. Itu prediksi selesai sampai jam berapa tuh? Prediksi sekitar jam 15.30 sudah selesai. Ini berarti lomba ya, ada kejuaraannya ya? Ini semacam kontes. Kontes ya? Iya, semacam kontes. Artinya tidak ada lomba? Tidak ada pemenang, cuman di setiap penampilan itu satu pacuan itu ada 3 pasang sapi. Di 3 pasang sapi tersebut semuanya dikasih semacam penghargaan. Ya, penghargaan. Gitu. Berapa nanti yang dapat penghargaan itu? Semuanya. Semuanya ya. Semuanya. Ini kontes ya, tidak ada juara 1, 2, 3. Betul. Juga tidak ada misalnya kan terbaik 10 nggak ada juga. Nggak ada. Biasanya seperti ini biasanya kalau sapi sono ini kan sapi yang penampilannya serasi
dan juga bodinya yang Iya, baik, iya, iya. otomatis itu nilai ekonominya lebih tinggi. Artinya bisa mendongkrak harganya. Gitu. Malah ada yang lebih dari 100 juta. Sepasang ya. Satu ekor. Satu ekor? Satu ekor itu. Iya. Itu kalau juara ya, Pak? Enggak. Enggak. Oh, normal saja ya itu Iya. ikut. Karena memang tidak ada kejuaraan ya. Iya. Oke. Proses pendaftaran itu bagaimana, Pak, untuk ikut Festival Sape Sono ini? Untuk kali ini, untuk yang event ini, kita menyeleksi. Iya. Menyeleksi. Jadi 36 sapi itu kita bagi untuk beberapa wilayah Iya. yang dimana wilayah-wilayah tersebut sudah ada koordinatornya. Iya, wilayah mana aja itu? Kecamatan mana biasa? Biasanya kalau untuk Timur Daya itu terdiri dari Batu Putih, Batang-Batang. Batu Putih dan Batang-Batang itu satu wilayah. Satu wilayah. Oh, iya. Ya. Terus Di daerah Rubaru ada juga di sana perwakilan juga. jadi nanti komposisi yang ikut itu berapa pasang itu ditentukan sudah ya, biar tidak berlebihan itu maksudnya. Iya. Oke. Pak Arnojo, untuk Sape Sono sendiri jumlahnya berapa, Pak, kalau yang Bapak ketahui? Semuanya. Iya, Sumeneb dulu, bicara Sumeneb. Kalau Sumeneb ya kurang tahu juga ya. Iya, oke. Ya mungkin Prediksi aja misalnya. prediksi aja ya mungkin 200 ekor udah nyampe. Oke, paling 200 ya. paling sedikit lah. Gitu. Nah, sebenarnya gini, Pak. Pak Arnojo ini kan suka merawat Sape Sono, sebagai pemilik Sape Sono itu apa sebenarnya, Pak? Ya, motivasi itu kan juga biaya memelihara sapi seperti itu. Itu gimana, Pak? Bisa Ya. diceritakan? Ya, ini tujuannya ya. Itu kalau merawat yang enak-enak gitu kan, bagaimana perasaannya ke saya sendiri tuh kan sepertinya memelihara gintinya ibu-ibu itu. Iya, seperti itulah. Ada perasaan Ada senang perasaan ya, Pak, ya? kesenangannya Kepuasan saya. sendiri. Iya, kepuasannya saya ini. Jadinya saya terus itu siang juga, malam juga. Mandinya itu bukan dimandiin pakai air cuman, itu pakai sampo. Gitu, Pak ya. Iya, biar harum. Iya, sejak usia berapa itu, Pak? Saya sejak usia dari kecil lah. Dari kecil ya. Berarti mungkin orang tua juga suka Sapi Sono, Pak, Iya, ya? Punya berapa pasang, Pak? punya 3 pasang. 3 pasang, 6 ekor ya. Iya, Itu beda lagi misalnya sama sapi yang lain ya? Kan enggak satu kandang itu. satu kandang ya. Satu kandang. Nah, Pak Arnojo, saya pengen tanya perbedaan antara Sape Sono dengan keraben sape kerap ya. Kan kalau bicara Madura, secara umum masyarakat Indonesia taunya itu keraben sape. Iya. Nah, sementara untuk Sape Sono itu biasanya apa sih Sape Sono? Nah, orang masih bertanya-tanya itu apa perbedaannya, Pak? Ya kalau sapi kerapen itu kan mengadu kecepatan. Iya, kecepatan ya. Itu kalau sapi sono ya merawat yang cantik-cantik. Ya semuanya sekarang udah merata lah. Itu Sape Sono itu betina atau jantan, Pak? Betina, Oke, kalau Sape keraben? laki-laki. Oh, laki-laki itu bedanya ya. Konsep perawatannya berbeda nggak, Pak, kalau antara Ya, ada sapi itu? ya mungkin berbeda jauh. Berbeda jauh ya. Lebih sulit mana, Pak? Lebih sulit ya sapi kerap itu. Kerap ya. Ya karena mereka memang diadu ya, Pak ya. Iya. Oke, saya coba kembali lagi ke Pak Tamis. Untuk ini nanti penjualannya bagaimana itu, Pak? Penjualannya Iya, ini kira-kira. Untuk Sapi Sono ini ada beberapa perwakilan Dewan Juri, diantaranya dari Pamekasan itu ada 2 orang, Iya. dari Sumeneb 2 orang. Cuman Cuman untuk event kali ini karena kita bagi-bagi tugas, iya. ini Dewan Juri yang akan menilai dalam event ini ada 3 orang. Gitu. 3 orang Dewan Juri. 3 orang untuk Iya. memilih. Enggak, maksudnya untuk menilai penampilan sapi sono tersebut, keserasian gerak. Oh gitu ya. Ya, Berarti nanti kalau ada juri berarti ada yang tidak terpilih begitu. enggak. Oh enggak ya. Oh, Ini. ini khusus ya. Ya. Khusus ya. Enggak, Ya, gimana? gini maksudnya. Iya, Dalam satu pacu, dalam satu sekali pacu ada Iya. 3 pasang sapi yang dipacu. Iya. Nah, ini penampilan sapi kan yang jelas beda. Iya. Keserasian gerak, jalannya, terutama kalau misalkan ada salah satu pasangan sapi yang menginjak garis,
Iya. itu sudah ada pengurangan nilai. Gitu ya. Ya, artinya sapi yang serasi dan sekaligus tidak menginjak garis itu nilainya utuh full. Iya, iya, iya. Artinya ini mendapat penghargaan nanti setelah ada semacam tayub di depan sapi itu nanti tayub. turunnya belakangan. Artinya sapi yang bagus penampilannya itu turun belakangan. Keluar dari arena paling belakang. Oh gitu ya. Iya. Oke, gini Pak Tamis. Misalnya sekarang podcast ini dilihat oleh seluruh Indonesia. Nah kemudian kira-kira orang kan sudah tahu sapi kerap itu kerapan sapi begini, orang sudah banyak. Nah seandainya sekarang saya minta Pak Tamis mempromosikan, nah sampaikan hal-hal yang menarik dari Sapi Sono untuk ditonton. Silakan. Kira-kira apa? Iya. Saya kira untuk sapi sono, untuk warga yang belum mengenal, Iya. warga yang masih belum mengenal seperti apa sih sapi sono. Iya, iya itu. Saya kira teman-teman bisa hadir di tanggal 2 Agustus ini. Iya, itu. Artinya teman-teman bisa nanti melihat secara langsung apa sih nilai yang terkandung di dalam sapi sono tersebut. Sapi Sono ya. Artinya sapi sono ini mengandung budaya yang sangat kental dengan budaya orang Sumeneb. Artinya Sumeneb ini terkenal dengan santun, Oh iya, iya, iya. terkenal dengan lemah lembut pembicaraannya, sekaligus menjaga adat atau etika. Iya. Artinya selaras dengan sapi sono. Sapi sono ini yang menjadi daya tarik adalah kerukunan di antara para pemilik. Artinya tidak ada gap, tidak ada permusuhan. Iya. Kita menjalin silaturahmi. Oke, oke. Seperti itu. Oke, berarti disimpulkan begini, kalau misalnya kita bicara sapi kerapen ya Pak ya, kerapan sapi, itu lebih kepada adu kecepatan, adu kekuatan. Iya. Sedangkan kalau yang disimpulkan dari yang disampaikan Pak Tamis barusan, kalau sapi sono itu lebih pada kayak kontes kecantikan gitu ya? Iya. Oke, karena itu sapi betina. Betul. Iya. Oke, oke. Di dalamnya itu ada nilai silaturahmi. Artinya tidak ada istilahnya persaingan lah istilahnya, tidak ada. Ya, seperti membangun kerukunan ya di Betul. antara warga Madura. Membangun harmoni. Iya, ya, Ah, harmoni. iya. Mungkin Pak Arnojo bisa ada tambahan berkaitan dengan daya tarik Sapi Sono untuk ditonton? Sudahlah, Pak Sudara. Sama ya? Sudah Oke, sama ya. ya. Oke, satu lagi. Pak Tamis kan tahu ya bahwa kalender event ini sudah beberapa tahun dan beberapa kali dilaksanakan. Nah, bagaimana pendapat dan komentar Pak Tamis tentang pelaksanaan kalender event yang digagas oleh pemerintah Kabupaten Sumeneb? Silakan. Menurut saya Iya. kalender yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Sumeneb ini sangat bagus dan sangat kami tunggu-tunggu. Ya, sangat bagusnya di Iya. mana? Sangat bagusnya di mana? Artinya kita tidak hanya tampil di daerah. Iya, iya. Artinya kalau kontes sapi sono secara umum kan kita hanya tampil di setiap undangan per individu. Oh, iya. Artinya kita untuk kali ini kita akan tampil di eventnya kabupaten. Iya, itu Di sebuah mana di kebanggaan. situ ada Bapak Bupati yang secara langsung bisa melihat. Sebuah kebanggaan ya. Iya, Ada sebuah kebanggaan. Forkopimda juga ya. Betul, Oke, betul. Dan ini juga tambahan dari saya Iya. untuk event kali ini kita selain sapi sono kita juga berkolaborasi dengan kesenian karawitan yang ada di Kabupaten Sumeneb. Tentunya teman-teman bisa nanti melihat secara langsung Iya, iya. seperti apa kebolehan para seni karawitan Iya. yang bisa mendukung acara kontes sapi sono ini Iya, kontes. dengan profil-profil sinden atau penamu yang Yang seksi-seksi hebat. yang cantik-cantik. Ya, ada berapa sindennya nanti? Kalau khusus sindennya tersendiri itu ada satu orang. Satu orang, Cuman penabuhnya juga penabuhnya. Perempuan semua? Iya, Oh, itu iya. perempuan. Berapa Dan jumlahnya, Mas? kalau jumlahnya sekitar 10 orang. 10 ya? Iya. Oke, sinden. Dan dijamin sip. Sip semua, Iya. sip itu bagus-bagus. Iya. Iya. Artinya kalau pengen tahu tradisi Sumeneb seperti apa ya, Betul. hadir sobat wisata hadir semua ke Sumeneb pada tanggal dimaksud. Nggak jauh, tetap di pusat kota kok acara ini. Nah, mungkin ada hal yang perlu disampaikan lagi, Pak Arnojo, Pak Tamis. Kira-kira apa lagi? Harapan saya. Oh, harapan. Oke, silakan. Harapan saya untuk ke depan
semoga ada perhatian lebih lagi dari pemerintah Kabupaten Sumeneb terkait dengan dana. Oh, dana. Ya, Kenapa artinya untuk tahun yang akan datang semoga ada suntikan dana yang lebih besar lah istilahnya. Berarti nggak cukup ya? Untuk kita bisa berkreasi lebih Iya, aktif lagi. Ya oke, semoga ini didengar oleh pihak Iya, terkait ya. iya. Ya, selanjutnya Pak Arnojo mungkin ada tambahan aja kan? Sama juga dengan Sama ya. Oke, ya. Oke, kalau cukup kita akhiri ya. Demikianlah acara podcast kali ini bersama dengan Bapak Muhammad Tambis sebagai Ketua Pelaksana dan Bapak Arnojo sebagai pemilik Sapi Sono Madura. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ke Sumeneb.